Salam pemirsa SWI TV Kabupaten Banyuasin. Bersama saya Budi Alamsa, Ketua DPD SWI Kabupaten Banyuasin, dengan program Ngopi, Ngobrol Pintar dan Inspiratif. Tentunya seperti biasa kita hadir, yaitu salah satu tokoh yang berpengaruh yang membidangi ekonomi, yaitu Haji Fauzi SE, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, yang juga staf khusus Bupati Banyuasin. Sebelum saya memulai acara ini, saya sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Cak Fauzi? Alhamdulillah baik Mas Budi, apa kabar? Baik, Cak Fauzi. Ini kita di channel YouTube SWI TV Kabupaten Banyuasin tentunya meminta pencerahan dari Cak Fauzi terkait dengan saat ini UKM kita ini terancam dengan kondisi kesulitan ekonomi yang dialami, krisis ekonomi yang dialami masyarakat saat ini. Tentunya berdampak pada UKM yang nantinya berujung pada gulung tikar. Nah, di sini saya minta penjelasan apa sih peran dari pengusaha dan bagaimana peran pengusaha ini mengintervensi sedikitnya agar UKM ini tetap bertahan dan tetap berjalan dengan baik. Oke, Pak. Baik, terima kasih Mas Budi dan rekan-rekan semua yang SWI TV Tim Kabupaten Banyuasin, yang mana telah mengundang saya dalam rangka berbagi untuk pengalaman-pengalaman apa yang sudah saya lakukan khususnya di bidang usaha. Tentu dari hal ini apa yang dijelaskan Mas Budi tadi, bahwa titik ekonomi yang terpenting adalah bagaimana sebenarnya peran UKM itu sendiri. Nah, kalau kita bicara UKM, tentu itu sangat luas Mas Budi. UKM ini bisa jadi yang sifatnya dari kecil, kemudian juga bisa menengah, bahkan nanti sampai bisa besar. Dalam artian bahwa UKM ini bisa saja mereka memulai secara personal atau dimulai dengan badan hukum, ada CV dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan kondisi saat ini, UMKM khususnya yang ada di kita ini adalah karena semuanya adalah dampak daripada COVID-19 yang terjadi. Ini sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena siklus daripada sebuah kondisi dan keadaan ekonomi itu semuanya terganggu. Bukan hanya UMKM, bahkan pengusaha-pengusaha besar itu semuanya dalam kondisi tanda kutip bahwa mereka menjerit dalam kondisi seperti ini. Nah, saat ini adalah bagaimana menyikapi hal-hal seperti itu. Tentu UMKM ini adalah sebagai ujung tombak juga perekonomian suatu daerah. Ini membuat kontribusi yang banyak terhadap pendapatan daerah dan terhadap rekrutmen atau lowongan-lowongan pekerjaan. Nah, apa yang harus dilakukan? Tentu yang harus dilakukan adalah sekarang ini adalah memulai sesuatu dengan mentalitas yang baru. Kenapa? Diterpa COVID-19 itu tidak mudah. Semuanya daya beli masyarakat, bahkan hal-hal yang berkaitan dengan bisnis ini hampir semuanya itu stagnan. Nah, inilah dampak yang ada. Nah, sekarang UKM bagaimana caranya bangkit kembali atau memulai kembali? Tidak sedikit ketika COVID-19 ini banyak sekali UMKM ini gulung tikar. Nah, tentu walaupun mereka gulung tikar secara fisik dan mereka sekarang ini dengan kondisi normal kembali, maka mereka akan timbul kembali. Kenapa? Karena mentalitas daripada pelaku UMKM masih ada, sehingga mereka mudah lagi untuk memulainya. Nah, inilah keistimewaan daripada UKM. UKM mungkin dalam kondisi gulung tikar, tapi mereka mudah bangkit kembali. Terus kedua, bagaimana menyikapi persoalan-persoalan tentang perkembangan saat ini? Tentu UMKM yang ada juga tidak bisa diam diri. Mungkin UMKM ini punya produk yang bagus,
tapi mereka memasarkannya, atau mungkin bisa mereka itu memberikan produk yang bagus tapi masih kendala terhadap kendala-kendala yang bersifat teknis, mungkin pasarnya kurang, tentang pendanaan dan sebagainya. Mungkin saya cermati di sini adalah dengan perkembangan yang saat ini adalah bagaimana UMKM ini mampu. Yang pertama adalah memperbaiki dulu kualitas produk. Kedua, bagaimana membangun marketing atau pemasarannya. Ini melalui bisa aja digital marketing. Digital marketing sangat banyak sekali, bisa lewat Facebook, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat media-media yang lain, sehingga sampai kepada semua pengguna yang namanya HP. Nah, inilah kadang-kadang. Dan kita mungkin dulu di Pangkalan Balai, kita dulu tidak menyangka. Sekarang memesan yang namanya gado-gado aja itu sekarang sudah Online. Nah, inilah salah satu menyikapinya seperti apa. Menyikapinya dengan online inilah yang juga akan memberikan akses yang bagus. Jadi dampak COVID kemarin sebenarnya adalah ketika orang berbondong-bondong beralih untuk online. Nah, sekarang masih ada sisa-sisanya ini, sehingga mereka juga bisa hidup dengan kondisi-kondisi yang ada. Mungkin seperti itu, Mas Budi. Jadi peran kemajuan zaman saat ini era digital tentunya sangat berpengaruh dengan perkembangan kemajuan UKM itu supaya bertahan. Hanya UKM itu mengikuti zaman, karena UKM tradisional tentunya akan tertinggal dengan kemajuan zaman ini. Nah, dalam hal ini itu sedikit banyak peran dari pengusaha bagaimana membina agar UKM yang terutama kadinya, agar UKM ini bisa mengikuti zaman sekarang. Tapi ada kebijakan pemerintah yang baru-baru ini bahwa sistem pasar yang sistem online itu sudah mulai ada larangan. Namun ini lagi-lagi banyak pro dan kontra terkait kebijakan pemerintah. Nah, saya akan tanyakan lagi dengan Mas Budi. Ini kan kenaikan UKM ini sedikit hanya berpengaruh juga dengan bahan pokok yang saat ini terutama beras yang harganya cukup melonjak. Nah, ini ada kesulitan. Salah satu UKM ingin pedagang dan UKM juga ingin menaikkan harga, tapi kondisi masyarakat yang juga tidak menjangkau dengan harga-harga yang itu. Nah, ini bagaimana Pak? Ya, dengan kondisi saat ini mungkin kita tahu bahwa selama ini beras mungkin di pasaran itu sekitaran 10.000, sekarang itu sudah hampir 13.000 sampai 14.000 per kilo. Ini artinya memang banyak mengancam pendapatan ya, profit daripada UMKM itu sendiri. Ya, apapun kondisinya sebenarnya adalah semuanya adalah bertumpu dengan kondisi dan keadaan. Kalau kita lihat dengan adanya El Nino saat ini adalah bahwa ini akan sangat berpengaruh terhadap supply and demand. Demandnya itu banyak tapi supply-nya tidak ada, otomatis harga akan naik. Maka apa yang harus dilakukan? Pemerintah harus hadir. Ya, pemerintah harus hadir, dan bagaimana caranya? Tentu ya bisa jadi dengan dengan operasi pasar, mungkin juga bisa menekan lewat bulog dan lain sebagainya, harga beras itu bisa diturunkan dan stabil. Dan disparitas harganya itu adalah pemerintah yang menanggung sebenarnya. Nah, itulah sebenarnya fungsi daripada kontrol daripada pemerintah, bagaimana perannya terhadap UMKM. Nah, ini bukan cuma hanya UMKM yang berdampak, tapi seluruhnya ini. Apalagi berkaitan dengan pangan, ini kan tidak bisa ditahan. Saat ini adalah kondisi-kondisi yang ini adalah yang mana notabene Sumsel adalah sebagai lumbung pangan juga tidak mampu untuk mengcover. Nah, ini diperlukan regulasi yang jelas, dibutuhkan peran pemerintah yang jelas. Nah, ini ada beberapa yang saya lihat di berita itu bahwa ada mafia beras dan lain sebagainya. Ini harus ditangani dengan baik gitu, sehingga distribusi daripada beras itu sendiri bisa mampu sampai kepada masyarakat dengan harga yang murah. Benar itu Pak. Artinya pemerintah harus hadir dan memberikan solusi agar persoalan yang namanya pangan ini cepat diatasi oleh sedikit banyak oleh pemerintah dan pemilik modal dan perbankan, dan agar tidak mengalami stagnan
atau UKM-UKM ini mati di tidak berjalan dengan baik sehingga mengancam ekonomi masyarakat. Kalau begini terus tentunya kita akan krisis, angka kemiskinan akan meningkat dengan kondisi seperti ini. Nah, paling tidak ini kita dari Kadin sendiri sudah ada belum upaya-upaya untuk melakukan pendekatan terhadap pihak-pihak yang mempunyai paham kebijakan, sedikit banyak Bulog dan sebagainya untuk berperan aktif sehingga ini cepat diatasi. Ya, kalau kita lihat peran Kadin sendiri itu adalah bagaimana sebenarnya menjembatani antara pemangku kebijakan dengan pelaku langsung, gitu. Seperti itu sebenarnya. Nah, kalau kita lihat banyak sudah yang dilakukan oleh Kadin, terutama bagaimana memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran. Salah satu contoh adalah bagaimana mereschedule kembali UMKM atau pengusaha-pengusaha yang ketika COVID-19 stagnan dan mereka masih bangkit kembali, maka adanya reschedule kredit. Nah, kenapa demikian? Reschedule kredit inilah sangat berpengaruh terhadap kondisi dan keadaan daripada usaha itu sendiri. Sehingga mereka yang selama ini modal yang ditanamkan mungkin sudah habis, maka dengan adanya seperti itu beban untuk perbankan atau cicilan untuk perbankan mungkin bisa tahapan-tahapan dengan baik. Bahkan kalau seandainya ini ada kemarin bahwa ini sekarang ada regulasi yang ingin disampaikan pemerintah bahwa 500 ke bawah UMKM yang mengalami pilot tapi akan melanjutkan usahanya, maka ini sekarang lagi diusahakan agar supaya dihapus, bahkan mungkin disuntik kembali. Kenapa? Karena itu adalah namanya force majeure dalam kita usaha, bukan karena kelalaian kita dalam berusaha, tapi itu adalah force majeure secara keseluruhan yang kita rasakan seperti itu. Sebelum saya akhiri obrolan ini, saya minta closing statement dari Cak Fauzi. Seperti himbauan dan bagaimana upaya-upaya yang nantinya dilakukan oleh Kadin itu sendiri. Oke, terima kasih Mas Budi. Di akhir acara ini sebagai closing statement saya adalah bahwa bagaimana UMKM bisa mampu bersaing itu adalah tentang adanya inovasi, baik inovasi dalam diri kita, inovasi dalam produknya, dan hal-hal yang lain untuk menyikapi sebuah perubahan itu sendiri. Sehingga kita tidak hanya bisa mampu dengan berkeluh kesah dalam kondisi dan keadaan, tapi kita terus mencoba apa yang akan menjadikan usaha kita untuk lebih sukses, tahan banting, bahkan dengan kondisi-kondisi yang ada saat ini. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqh al-awwidari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa di rumah, mungkin inilah obrolan singkat dari kami dari SWTP Kabupaten Banyuasin. Tentunya apa yang disampaikan oleh Cak Fauzi bermanfaat bagi kita semua secara umum. Sebelum saya akhiri, subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.